Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk selalu bersemangat dalam belajar, ya nak? Mudah-mudahan dengan semangatnya kamu belajar di rumah, apa yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas yang D, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum kita memulai penjelasan materi ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bapak, kita simak penjelasan daripada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup sempit, yaitu antara desa dan kota. Pengaruh antar ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup yang luas itu antar negara dan benua. Sebagai contoh perubahan antar ruang, anak-anak, yaitu alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri. Sebagai contoh interaksi antar ruang, misalkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kita lanjutkan anak Bapak. Adapun faktor penyebab penduduk di Asia dan benua lainnya pindah dari desa ke kota, yaitu pertama, perkembangan ekonomi di kota cepat sehingga tercipta peluang kerja dan kesempatan berusaha. Yang kedua, alasan ekonomi, yaitu semakin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang ketiga, terjadinya konflik di suatu daerah atau suatu tempat. Yang keempat, terjadi bencana alam, terbentuknya gurun, terjadinya intrusi, masuknya air laut ke arah daratan. Itulah faktor penyebab penduduk di Asia dan benua lainnya pindah dari desa ke kota. Kita lanjutkan anak Bapak sekalian. Dampak dari interaksi antar ruang bagi desa. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Kita lanjutkan anak Bapak. Adapun dampak interaksi antar ruang bagi kota. Yang pertama, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa. Yang kedua, menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tanpa adanya pemukiman kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Itulah dampak daripada interaksi antar ruang bagi desa dan kota. Kita lanjutkan Bapak. Ya, ini kurang besar, kita perbesar. Adapun pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan, kita lihat menyangkut berbagai aspek. Yang pertama, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kita bahas satu persatu anak Bapak. Oke. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Ya, ini pengaruh interaksi antar ruang. Ini bisa terjadi karena kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi. Ya, barang dan jasa yang tidak diproduksi.
Negara yang menyediakan kebutuhan memperoleh keuntungan ekonomi. Apa saja nak keuntungannya? Secara ekonomi, yang pertama, banyak tenaga kerja yang terlibat, memperoleh devisa dari hasil yang diproduksi tadi. Kemudian bagi negara yang dipasok, memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi negara yang dipasok tentu akan tercukupi akan kebutuhan barang dan jasanya. Kita lanjutkan, Bapak. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Ya, ini dapat terjadi, kita lihat, kita perbesar, interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Ini dapat terjadi karena saling bertemu dan media komunikasi. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Itu contoh ya, kehidupan di bidang sosial. Ya. Kemudian di aspek budaya, secara aspek budaya, interaksi antar ruang tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga melalui media transportasi dan komunikasi. Budaya masyarakat dengan mudah disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda dan kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikan. Sebagai contoh, Bapak, cara berpakaian artis yang ditiru oleh masyarakat di negara lain. Oleh karenanya, ini sangat penting bagi kita sebagai anak yang soleh-soleha. Tidak semua budaya dari luar itu secara bulat-bulat kita cocok atau kita terapkan bagi kehidupan kita. Jadi tidak semuanya sesuai. Yang bermanfaat saja kita tiru atau kita terapkan bagi kehidupan. Ya. Kita lanjutkan. Di bidang politik, kehidupan politik saling dipengaruhi negara lain. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel dan Palestina. Kemudian, di bidang pendidikan, salah satu kerjasama dalam bidang pendidikan adalah mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya di negara berkembang. Negara maju juga menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara lainnya yang masih berkembang. Oke, Bapak, demikian penjelasan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah bi'alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.